maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi, ya segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai satu hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah, Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan, interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual,
akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat, dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Karena sesuai dengan fitrah manusia, bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi, menurut kedokteran, orang yang sering begadang itu juga akan menurunkan kualitas kesehatan. Dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu, baru di-sharing. Artinya kita betul-betul mengupgrade diri kita, bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi, insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengupgrade diri melalui ayat suci Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz ya. Kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu, selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap, sehingga untuk mengupgrade diri kita
juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa
min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah
afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran, tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu, mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan khalifah. Tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah. Tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia, maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi,
Ya, segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai satu hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah, Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan, interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran,
yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Karena sesuai dengan fitrah manusia bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi menurut kedokteran, orang yang sering begadang itu juga akan menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu, baru di-sharing. Artinya kita betul-betul mengupgrade diri kita bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi, insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengupgrade diri melalui ayat suci Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz ya. Kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap, sehingga untuk mengupgrade diri kita juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk
mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, membangun, betul, untuk mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, apa itu yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allah yarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pada masanya, Kiai Haji Muhammad Muhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, serta dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda. Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Muhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Muhlasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15 Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Izzah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di Kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini Pondok Pesantren Al-Izzah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Izzah ini dulu berdiri pada tahun 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat, beserta masyarakat khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul ya. Oke, nah Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini Kiai. Iya, begini. Alhamdulillah dulu memang benar saya lahir di Kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah. Yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan kota santri. Jadi ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus nyantri di pesantren. Ya. Alhamdulillah pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, Pondok Pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di
Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Kediri. Betul. Setelah itu tahun 86 oleh orang tua, kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Ya. Betul. Selang berapa lama kemudian, alhamdulillah ada tokoh ulama besar di Kalimantan, yaitu Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19. Al-Banjari. Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Nah, setelah begitu datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri lagi di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990, kemudian saya pindah lagi ke pesantren di Jawa, di Pondok Pesantren Nurudzolam, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar Siroj, Allahyarham, sampai tahun 97. Betul. Setelah itu baru kembali ke Balikpapan. Sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000, beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Untuk membimbing, mendirikan Pondok Pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok Pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh, Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan. Harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini, diantaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Eri Supardi, Pak Haji Sunardi, itu berharap ya ke depannya, khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini, anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina, pendidikan-pendidikan agama, sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka, dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya, ya. kayak patungan lah untuk membeli lahan ini sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Nah tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membetengi, ya kita boleh saja berarti ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada ekslokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100%. Mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf 1 meter berarti 5.000. Kalau kepengen wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya. Sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Tahun di 2000-an ya? Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya
boleh dikata masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus, belum, tapi yang penting kan fungsinya. Betul. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana. Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK, dan ada SMK. SMK Cendekia Aliza, insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut mondok di sini. Walaupun hanya beberapa lah. Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, gitu. Tentu kan kita Tribuners juga pengen tahu perjalanan Kiai, suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren. Tapi kan ada kan anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya arahan orang tua dan akhirnya tentu akan ada bisa ceritakan deh suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren. Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat tuh memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul. Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul dari karena situasi, karena lingkungan, tradisi, betul, sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren, menurut pada waktu itu karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya suka duka itu, tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati, yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren itu kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji, apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone. Kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama sekali. Nggak ada hiburan sama sekali. Jadi ya justru mondok yang paling berat itu sekarang. Sekarang karena yang paling berat. Tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah, ya kan? Karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan. Dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau pada tahun-tahun itu. Teman banyak, begitu kira-kira. Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya sangat apa, saya bisa seperti ini, apa itu yang paling banyak apa itu menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang apa mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Nah, kemudian yang kedua kesederhanaannya beliau, kezuhudannya beliau, itulah yang kemudian membawa
dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan, dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya ya cukup lama Mas Son untuk berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NO sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode, sampai sekarang menjadi Katib Suriah PBNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami. Kira-kira begitu maksudnya. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang disampaikan kepada Tribuner umat Islam di bulan Ramadan ini, dari pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya. Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya, sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitan ka kita ilailil mutlim, sebab tantangan zamanmu itu kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman yang di situ banyaknya fitnah-fitnah yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita. Tentu mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu Mas Son. Ya. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin, semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fakultu rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan.
Ada ibadah mahdoh dan juga ada ibadah ghair mahdoh. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita, poin-poin ibadah kita. Untuk apa bekal kita nanti di yaumil akhir? Karena tidak ada yang lain, hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa, apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir. Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dilaksanakan. Karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti di akhirat kelak, itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita ambil ujungnya wasyaf'i wal watr. Ketika usolinya ada yang berpendapat, karena tadi rakaat ganjil harus 3, atau 1, atau 5, atau 7, atau 9, atau 11. Jadi yang dua ini apa namanya? Niatnya bagaimana? Usoli sunnata syaf'i ma'al witri rakaataini lillahi ta'ala. Yang satu rakaat lagi usoli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Dua versi ini bisa saja. Satu pendapat lagi, yaitu sekaligus 3 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 9 rakaat, sekaligus 11 rakaat, tanpa ada salam di tengah-tengah, hanya 1 kali salam terakhir. Tapi menurut mazhab Syafi'i, yang utama adalah 2 rakaat, kemudian salam, 1 lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam. Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan satu malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan. Kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih
suka ada sholat witir. Nah, ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya, tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi, tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh, 3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah, ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi. Karena kita melaksanakan 3, jumlahnya jadi 6, bukan witir. Kita melaksanakan 5, ditambah 3. 8 bukan witir. Makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua, ini termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, satu tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan. Makanya makna itu masuk. Kita mengesahkan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya. Dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas, kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oh, oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta.
Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman. Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang. Dari tahun ke tahun, wajah Pasar Sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona. Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan Pasar Sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai. Pasar Sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri, sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di Pasar Sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan Pasar Sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini apa aja sih, Bu, makanannya yang di... Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya? Macam-macam snack ada, Mas. Jual apa aja, Bu? Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Oh. Untuk satunya harga berapa, Bu? Itu 4.000. 4.000 ya? Dari Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian, geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok.
Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring. Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama. Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama, Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang 1 porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran
tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu. Mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan khalifah, tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah. Tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia, maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi, ya segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia,
akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai satu hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah, Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya ya bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat, dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Nah, karena sesuai dengan fitrah manusia bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi menurut kedokteran, ya orang yang sering begadang itu juga akan ya menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah
Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu, baru di-sharing. Artinya kita betul-betul mengupgrade diri kita bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi, insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi mengupgrade diri melalui ayat suci Al-Quran begitu ya Pak Ustadz ya. Kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap sehingga untuk mengupgrade diri kita juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Yeah.
Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pada masanya, Kiai Haji Muhammad Muhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina umat. Di bawah kepemimpinannya, NU Balikpapan aktif dalam kegiatan keagamaan, penguatan akidah, serta aksi sosial kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi. Selain aktif di NU Kaltim, hingga saat ini, beliau juga terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, serta dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda. Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Muhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Mukhlasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15 Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Izzah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di Kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini Pondok Pesantren Al-Izzah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Izzah ini dulu berdiri pada tahun 2000. 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat, beserta masyarakat, khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul, ya. Oke, nah Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini Kiai. Iya, begini. Alhamdulillah dulu memang benar saya lahir di Kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah. Yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan kota santri. Jadi ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus nyantri di pesantren. Ya. Alhamdulillah, pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, Pondok Pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Betul. Setelah itu tahun 86 oleh orang tua kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Betul. Selang berapa lama kemudian, alhamdulillah ada tokoh ulama besar di Kalimantan, yaitu Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan.
Oke. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19. Al-Banjari. Pondok pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Oke. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Oke. Nah, Berarti setelah begitu datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri juga. nyantri lagi Oke. di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990, kemudian saya pindah lagi Ke pesantren di Jawa, di Pondok Pesantren Nurudzolam, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar Siroj, Allah yarham, sampai tahun 97. 97. Betul. Setelah itu baru kembali ke Balikpapan. Sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000, beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, membangun, betul, untuk mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok Pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh, Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan, harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini. Di antaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Eri Supardi, Pak Haji Sunardi. Itu berharap ya ke depannya khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina pendidikan-pendidikan agama sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya, betul, kayak patungan lah untuk membeli lahan ini sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Nah tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membentengi, ya kita boleh saja berarti ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada ekslokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100%. Mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf 1 meter berarti 5.000. Kalau kepengen wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya. Sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Tahun di 2000-an ya? Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya boleh dikata masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus, belum, tapi yang penting kan fungsinya. Betul. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana. Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK, dan ada SMK. SMK Cendekia Aliza, insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut pondok di sini, walaupun hanya beberapa lah.
Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, Gitu. tentu kan kita Tribuners juga pengen tahu perjalanan Kiai, suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren. Ya. Tapi kan ada kan anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya arahan orang tua dan akhirnya tentu akan ada bisa ceritakan deh suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan, saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren. Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat tuh memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul. Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul karena situasi, karena lingkungan, tradisi, betul, iya, sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren, menurut pada waktu itu ya, karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya, suka duka itu, tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati, yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren itu kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji, apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone. Kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama sekali. Nggak ada hiburan sama sekali. Jadi ya justru mondok yang paling berat itu sekarang. Ya. Sekarang karena yang paling berat. Tantangannya lebih. Tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah, ya kan? Karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan. Dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau pada tahun-tahun itu. Teman banyak, begitu kira-kira. Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Iya, memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya sangat apa, saya bisa seperti ini, apa itu yang paling banyak apa itu menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang apa mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Nah, kemudian yang kedua kesederhanaannya beliau, kezuhudannya beliau, itulah yang kemudian membawa dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan, dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allahyarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya ya cukup lama Mas Son untuk apa berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NO sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode, sampai sekarang menjadi Katib Suriah PPNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami.
Kira-kira begitu maksudnya. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang disampaikan kepada Tribuner umat Islam di bulan Ramadan ini dari pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya. Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya, sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitan ka kita ilailil mutlim, sebab tantangan zamanmu itu kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman yang di situ banyaknya fitnah-fitnah yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita. Tentu mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu Mas Son. Ya. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin, semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fakultu rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa limpahan nikmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Ada ibadah mahdhoh dan juga ada ibadah ghair mahdhoh. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita, poin-poin ibadah kita. Untuk apa? Bekal kita nanti di yaumil akhir, karena tidak ada yang lain hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa,
apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir. Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dilaksanakan, karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti di akhirat kelak, itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita ambil ujungnya wasyaf'i wal watr. Ketika usolinya ada yang berpendapat karena tadi rakaat ganjil harus 3 atau 1 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi yang dua ini apa namanya? Niatnya bagaimana? Usoli sunnatas sab'i ma'al witri rakaataini lillahi ta'ala. Yang 1 rakaat lagi usoli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Dua versi ini bisa saja. Satu pendapat lagi yaitu sekaligus 3 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 9 rakaat, sekaligus 11 rakaat tanpa ada salam di tengah-tengah, hanya 1 kali salam terakhir. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang utama adalah 2 rakaat kemudian salam, 1 lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam. Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan satu malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan. Kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih suka ada sholat witir. Nah ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya, tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi, tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh, 3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi. Karena kita melaksanakan 3, jumlahnya jadi 6, bukan witir.
kita melaksanakan 5 ditambah 3, 8 bukan witir, makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua, ini termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, satu tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan. Makanya makna itu masuk. Kita mengesahkan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas, kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan. di bulan Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oh, oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman. Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta, kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang. Dari tahun ke tahun, wajah Pasar Sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona.
Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan pasar sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai. Pasar sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di pasar sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan pasar sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini apa aja sih, Bu, makanannya yang di Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya? Macam-macam snack ada, Mas. jual apa aja, Bu? Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Untuk satunya harga berapa, Bu? Itu 4.000. 4.000 ya? Dari pasar sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian, geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring. Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama. Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama,
Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang satu porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran, tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu, mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita,
itu merupakan khalifah, tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah. Tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia, maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi, ya segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan.
Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai 1 hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya ya, bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat, dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Nah, karena sesuai dengan fitrah manusia, bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi, menurut kedokteran, ya orang yang sering begadang itu juga akan ya menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya ya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu baru di-sharing. Artinya kita betul-betul ya mengupgrade diri kita, bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana ya berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa
menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi, insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengupgrade diri melalui ayat suci Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz ya. Kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu, selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap, sehingga untuk mengupgrade diri kita juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devizania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pada masanya, Kiai Haji Muhammad Muhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina umat. Di bawah kepemimpinannya, NU Balikpapan aktif dalam kegiatan keagamaan, penguatan akidah, serta aksi sosial kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi. Selain aktif di NU Kaltim, hingga saat ini, beliau juga terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan.
serta dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda. Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Mukhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Mukhlasin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Izzah di kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15 Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Izzah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini pondok pesantren Al-Izzah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, pondok pesantren Al-Izzah ini dulu berdiri pada tahun 2000. 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat, beserta masyarakat, khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul, ya. Oke, nah Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini Kiai. Iya, begini. Alhamdulillah dulu memang benar saya lahir di kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah. Yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan kota santri. Jadi ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus nyantri di pesantren. Ya. Alhamdulillah, pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, pondok pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di pondok pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Betul. Setelah itu tahun 86 oleh orang tua kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Betul. Selang berapa lama kemudian, alhamdulillah ada tokoh ulama besar di Kalimantan, yaitu Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19. Al-Banjari. Pondok pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Nah, setelah begitu datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri lagi di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990, kemudian saya pindah lagi pesantren di Jawa, di Pondok Pesantren Nurudzolam, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar Siroj, Allahyarham, sampai tahun 97. Betul. Setelah itu baru kembali ke Balikpapan.
sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000, beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mungkin di lingkungan Jalan Sungai Wain ini, untuk membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh, Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan, harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini. Di antaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Eri Supardi, Pak Haji Sunardi. Itu berharap ya ke depannya, khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina pendidikan-pendidikan agama, sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka, dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya, betul, kayak patungan lah untuk membeli lahan ini, sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Nah tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membentengi, ya kita boleh saja berarti ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada ekslokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100%, mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf 1 meter berarti 5.000. Kalau kepengen wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Dari tahun di 2000-an ya. Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya boleh dikata masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus, belum, tapi yang penting kan fungsinya. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana. Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK, dan ada SMK. SMK Cendekia Aliza, insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut pondok di sini, walaupun hanya beberapa lah. Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, tentu kan kita Tribunal juga pengen tahu perjalanan Kiai, susah suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren. Tapi kan ada kan anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya arahan orang tua dan akhirnya tentu akan ada bisa ceritakan deh suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren.
Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat tuh memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul. Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul dari karena situasi, karena lingkungan. Karena lingkungan, tradisi, betul. Iya, sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren menurut pada waktu itu ya. Karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya, suka duka itu. Tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren, karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur, dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati, yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren itu kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji. Apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone, kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama sekali. Nggak ada hiburan sama sekali. Jadi ya justru mondok yang paling berat itu sekarang. Ya. Sekarang karena yang paling berat. Tantangannya lebih tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah, ya kan? Karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan, dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau pada tahun-tahun itu. Teman banyak, begitu kira-kira. Oke, Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Iya, memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya, sangat apa, saya bisa seperti ini, apa itu yang paling banyak apa itu menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allah yarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang apa, mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Nah, kemudian yang kedua, kesederhanaannya beliau, kezuhutannya beliau, itulah yang kemudian membawa dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan, dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya ya cukup lama Mas Son untuk apa berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NO sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode, sampai sekarang menjadi Katib Suriah PPNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami. Kira-kira begitu maksudnya. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang disampaikan kepada Tribuner umat Islam di bulan Ramadan ini, dari pengalaman-pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya. Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya, sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitan ka kita ilailil mutlim,
Sebab tantangan zamanmu itu, kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman, yang di situ banyaknya fitnah-fitnah, yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita. Tentu, mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu, Mas Son. Ya. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin. Semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fakultu rabbi sahli sadri. Wa yasirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa limpahan nikmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Ada ibadah mahdoh dan juga ada ibadah ghair mahdoh. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita, poin-poin ibadah kita. Untuk apa? Bekal kita nanti di yaumil akhir. Karena tidak ada yang lain, hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa, apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir. Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan
sunnah yang sangat penting dilaksanakan, karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti di akhirat kelak, itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita ambil ujungnya wasyaf'i wal watr. Ketika usolinya ada yang berpendapat karena tadi rakaat ganjil harus 3 atau 1 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi yang dua ini apa namanya? Niatnya bagaimana? Usoli sunnatas sab'i ma'al witri rakaataini lillahi ta'ala. Yang satu rakaat lagi usoli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Dua versi ini bisa saja. Satu pendapat lagi yaitu sekaligus 3 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 9 rakaat, sekaligus 11 rakaat tanpa ada salam di tengah-tengah, hanya 1 kali salam terakhir. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang utama adalah 2 rakaat kemudian salam, 1 lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam. Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan satu malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan. Kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih suka ada sholat witir. Nah ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya, tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi, tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh, 3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi. Karena kita melaksanakan 3, jumlahnya jadi 6, bukan witir. Kita melaksanakan 5 ditambah 3, 8 bukan witir. Makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua, ini termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, satu tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan. Makanya makna itu masuk. Kita mengesahkan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah
sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas, kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan. di bulan Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oh, oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman. Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta, kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang. Dari tahun ke tahun, wajah Pasar Sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona. Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan Pasar Sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai. Pasar Sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri, sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di Pasar Sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula
serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan pasar sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Nggih. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini apa aja sih, Bu, makanannya yang di Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya? Macam-macam snack ada, Mas. jual apa aja, Bu? Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Untuk satunya harga berapa, Bu? Itu 4.000. 4.000 ya? Dari pasar sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian, geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring. Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama. Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama, Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang 1 porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran, tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu, mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan khalifah. Tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah. Tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia,
maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi, ya segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai satu hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa?
untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah, Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat, dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Karena sesuai dengan fitrah manusia, bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi, menurut kedokteran, orang yang sering begadang itu juga akan menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu, baru di-sharing. Artinya kita betul-betul mengupgrade diri kita, bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi, insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengupgrade diri melalui
ayat suci Al-Quran begitu ya Pak Ustadz ya, kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap sehingga untuk mengupgrade diri kita juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mungkin di lingkungan Jalan Sungai Wain ini, untuk membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pada masanya, Kiai Haji Muhammad Muhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina umat. Di bawah kepemimpinannya, NU Balikpapan aktif dalam kegiatan keagamaan, penguatan akidah, serta aksi sosial kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi. Selain aktif di NU Kaltim, hingga saat ini, beliau juga terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, serta dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda. Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Muhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Mukhlasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah
Al-Ijah di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15, Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Ijah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di Kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini Pondok Pesantren Al-Ijah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Ijah ini dulu berdiri pada tahun 2000. 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat beserta masyarakat, khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul ya. Oke, nah Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini Kiai. Iya, begini. Alhamdulillah dulu memang benar saya lahir di Kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah. Yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan kota santri. Jadi ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus nyantri di pesantren. Ya, alhamdulillah pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, Pondok Pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Betul. Setelah itu tahun 86 oleh orang tua, kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Betul. Selang berapa lama kemudian, alhamdulillah ada tokoh ulama besar di Kalimantan, yaitu Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19. Al-Banjari. Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Nah, setelah begitu datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri lagi di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990, kemudian saya pindah lagi ke pesantren di Jawa, di Pondok Pesantren Nurudzolam, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar Siroj, Allahyarham, sampai tahun 97. Betul. Setelah itu baru kembali ke Balikpapan sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000 beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini, untuk membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok Pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan,
harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini, diantaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Eri Supardi, Pak Haji Sunardi, itu berharap ya ke depannya khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina pendidikan-pendidikan agama sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya, betul, kayak patungan lah untuk membeli lahan ini sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Nah tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membentengi, ya kita boleh saja berarti ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada ekslokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100% mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf 1 meter berarti 5.000. Kalau kepengen wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Tahun di 2000-an ya. Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya boleh dikata masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus belum, tapi yang penting kan fungsinya. Betul. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana. Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK, dan ada SMK. SMK Cendekia Aliza, insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut mondok di sini, walaupun hanya beberapa lah. Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, tentu kan kita Tribuners juga pengen tahu perjalanan Kiai, suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren. Tapi kan ada kan anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya arahan orang tua dan akhirnya tentu akan ada bisa ceritakan suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren. Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat tuh memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul. Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul dari karena situasi, karena lingkungan, tradisi, betul, iya, sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren, menurut pada waktu itu ya, karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya suka duka itu, tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur,
dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati, yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji. Apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone, kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama Nggak sekali. ada hiburan sama sekali. Jadi ya justru mondok yang paling berat itu sekarang. Ya. Sekarang Karena yang paling berat. tantangannya lebih Tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah, ya kan? Karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan. Dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau pada tahun-tahun itu. Teman banyak. Begitu kira-kira. Oke. Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Iya. Memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya, sangat apa, saya bisa seperti ini, apa itu yang paling banyak apa itu menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang apa, mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Nah, kemudian yang kedua, kesederhanaannya beliau, kezuhudannya beliau, itulah yang kemudian membawa dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan, dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allahyarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya ya cukup lama Mas Son untuk apa berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NO sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode, sampai sekarang menjadi Katib Suriah PBNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami. Kira-kira begitu Mas Son. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang disampaikan kepada Tribuner umat Islam di bulan Ramadan ini, dari pengalaman-pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya. Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya, sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitan ka kita ilailil mutlim, sebab tantangan zamanmu itu kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman, yang di situ banyaknya fitnah-fitnah yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita. Tentu mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu Mas Son. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin, semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fakultu rabbi sahli sadri. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa limpahan nikmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Ada ibadah mahdhoh dan juga ada ibadah ghair mahdhoh. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita, poin-poin ibadah kita. Untuk apa? Bekal kita nanti di yaumil akhir, karena tidak ada yang lain hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa, apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir. Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dilaksanakan. Karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti di akhirat kelak, itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita
ambil ujungnya wasyaf'i wal watar. Ketika usolinya ada yang berpendapat karena tadi rokaat ganjil harus 3 atau 1 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi yang 2 ini apa namanya? Niatnya bagaimana? Usoli sunnatas sab'i ma'al witri rok'ataini lillahi ta'ala. Yang 1 rakaat lagi usoli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala. 2 versi ini bisa saja. 1 pendapat lagi yaitu sekaligus 3 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 9 rakaat, sekaligus 11 rakaat tanpa ada salam di tengah-tengah, hanya 1 kali salam terakhir. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang utama adalah 2 rakaat kemudian salam, 1 lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam. Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan 1 malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan. Kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih suka ada sholat witir. Nah ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya, tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi, tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh, 3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi. Karena kita melaksanakan 3, jumlahnya jadi 6, bukan witir. Kita melaksanakan 5 ditambah 3, 8 bukan witir. Makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua, ini termasuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, 1 tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu 1, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan. Makanya makna itu masuk. Kita mengesakan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua
di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan. di bulan Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oh, oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman. Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta, kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang. Dari tahun ke tahun, wajah Pasar Sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona. Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan Pasar Sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai. Pasar Sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri, sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di Pasar Sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan Pasar Sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini apa aja sih, Bu, makanannya yang di... Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya, macam-macam snack ada, Mas.
jual apa aja Bu? Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya Bu? Iya. Untuk satunya harga berapa Bu? Itu 4.000. 4.000 ya? Dari pasar sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian, geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring. Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama. Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama, Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, Panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang 1 porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan,
sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran, tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu, mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan khalifah. Tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah. Tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia, maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran.
Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi, ya segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai satu hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah
la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Qur'an. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Qur'an. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Qur'an yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya ya, bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat, dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Nah, karena sesuai dengan fitrah manusia, bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi, menurut kedokteran, ya, orang yang sering begadang itu juga akan ya, menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Qur'an. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Qur'an sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya ya, berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu, baru di-sharing. Artinya kita betul-betul ya mengupgrade diri kita, bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana ya berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi, insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengupgrade diri melalui ayat suci Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz ya. Kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu, selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap, sehingga untuk mengupgrade diri kita juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin.
Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, membangun, betul, untuk mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, apa itu? Yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pada masanya, Kiai Haji Muhammad Muhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina umat. Di bawah kepemimpinannya, NU Balikpapan aktif dalam kegiatan keagamaan, penguatan akidah, serta aksi sosial kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi. Selain aktif di NU Kaltim, hingga saat ini, beliau juga terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, serta dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda. Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Muhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Mukhlasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15 Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Izzah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di Kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini Pondok Pesantren Al-Izzah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Izzah ini dulu berdiri pada tahun 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat, beserta masyarakat khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul ya.
Oke, nah Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini Kiai. Iya, begini, alhamdulillah dulu memang benar saya lahir di kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah. Nah, yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan kota santri. Jadi ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus di pesantren. Ya, alhamdulillah pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, pondok pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di Kecamatan Belingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di pondok pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Betul. Setelah itu tahun 86 oleh orang tua kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Betul. Selang berapa lama kemudian alhamdulillah ada tokoh ulama besar di Kalimantan, yaitu Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19. Al-Banjari. Pondok pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Nah, setelah begitu datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri lagi di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990, kemudian saya pindah lagi pesantren di Jawa, di Pondok Pesantren Nurudzolam, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar Siroj, Allahyarham, sampai tahun 97. Betul. Setelah itu baru kembali ke Balikpapan. Sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000 beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mungkin di lingkungan Jalan Sungai Wain ini untuk membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan, harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini. Di antaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Eri Supardi, Pak Haji Sunardi. Itu berharap ya ke depannya khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina pendidikan-pendidikan agama sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya, betul, kayak patungan lah untuk membeli lahan ini sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Nah tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membentengi, ya kita boleh saja ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat
terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada ekslokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100%. Mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf 1 meter berarti 5.000. Kalau kepengen wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya. Sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Tahun di 2000-an ya? Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya boleh dikata masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus, belum. Tapi yang penting kan fungsinya. Betul. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana. Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK dan ada SMK. SMK Cendekia Aliza, insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut pondok di sini, walaupun hanya beberapa lah. Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, tentu kan kita Tribunal juga pengen tahu perjalanan Kiai, susah suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren. Tapi kan ada kan anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya arahan orang tua dan akhirnya tentu akan ada bisa ceritakan deh suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren. Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat tuh memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul. Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul karena situasi, karena lingkungan, tradisi, betul, iya, sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren, menurut pada waktu itu ya, karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya suka duka itu. Tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren itu kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji. Apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone, kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama sekali. Nggak ada hiburan sama sekali. Jadi ya justru mondok yang paling berat itu sekarang. Sekarang karena yang paling berat. Tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah. Ya kan? Karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau pada tahun-tahun itu. Teman banyak. Begitu kira-kira. Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang
sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Iya. Memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya sangat apa? Saya bisa seperti ini. Apa itu yang paling banyak apa itu menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allah yarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang apa mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Nah, kemudian yang kedua kesederhanaannya beliau, kezuhudannya beliau, itulah yang kemudian membawa dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan, dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya ya cukup lama Mas Son untuk apa berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NO sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode, sampai sekarang menjadi Katib Suriah PBNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami. Kira-kira begitu maksudnya. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang disampaikan kepada Tribuner umat Islam di bulan Ramadan ini, dari pengalaman-pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya. Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya, sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitanka kita'il lailil mudlim, sebab tantangan zamanmu itu kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman yang di situ banyaknya fitnah-fitnah yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita. Tentu mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu Mas Son. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin, semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fakultu rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa limpahan nikmat
dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Ada ibadah mahdoh dan juga ada ibadah goer mahdoh. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita. Poin-poin ibadah kita. Untuk apa bekal kita nanti di yaumil akhir? Karena tidak ada yang lain hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa, apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir. Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dilaksanakan. Karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti di akhirat kelak, itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita ambil ujungnya wasyaf'i wal watr. Ketika usolinya ada yang berpendapat karena tadi rakaat ganjil harus 3 atau 1 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi yang dua ini apa namanya? Niatnya bagaimana? Usoli sunnata sab'i ma'al witri rakaataini lillahi ta'ala. Yang satu rakaat lagi usoli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Dua versi ini bisa saja. Satu pendapat lagi yaitu sekaligus 3 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 9 rakaat,
sekaligus 11 rakaat tanpa ada salam di tengah-tengah, hanya 1 kali salam terakhir. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang utama adalah 2 rakaat kemudian salam, 1 lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam. Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan satu malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan. Kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih suka ada sholat witir. Nah ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya, tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi, tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh, 3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi. Karena kita melaksanakan 3, jumlahnya jadi 6, bukan witir. Kita melaksanakan 5 ditambah 3, 8 bukan witir. Makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua, ini termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, satu tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan. Makanya makna itu masuk. Kita mengesahkan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya.
Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman. Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang. Dari tahun ke tahun, wajah Pasar Sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona. Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan Pasar Sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai. Pasar Sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri, sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di Pasar Sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan Pasar Sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini apa aja sih, Bu, makanannya yang di... Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya, macam-macam snack ada, Mas. Jual apa aja, Bu? Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Untuk satunya harga berapa, Bu? Itu 4.000. 4.000 ya? Dari Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian,
Geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut Selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring. Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama. Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama, Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang 1 porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran, tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu, mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan khalifah. Tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah. Tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia, maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi, ya segala sesuatu itu ada aturan.
Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai satu hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah, Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya,
Nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya ya, bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Nah, karena sesuai dengan fitrah manusia bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi menurut kedokteran, ya orang yang sering begadang itu juga akan ya menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya ya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu, baru di-sharing. Artinya kita betul-betul ya mengupgrade diri kita bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana ya berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengupgrade diri, membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devizania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu
ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pada masanya, Kiai Haji Muhammad Muhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina umat. Di bawah kepemimpinannya, NU Balikpapan aktif dalam kegiatan keagamaan, penguatan akidah, serta aksi sosial kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi. Selain aktif di NU Kaltim, hingga saat ini, beliau juga terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, serta dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda. Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Muhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Mukhlasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15 Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Izzah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di Kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini Pondok Pesantren Al-Izzah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Izzah ini dulu berdiri pada tahun 2000. 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat, beserta masyarakat, khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul, ya. Oke. Nah, Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini Kiai. Iya. Begini. Alhamdulillah, dulu memang benar saya lahir di Kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah. Yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan kota santri. Jadi, ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus nyantri di pesantren. Ya. Alhamdulillah, pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, Pondok Pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di Kecamatan Melingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Kediri. Betul.
Setelah itu tahun 86 oleh orang tua kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Ya. Betul. Selang berapa lama kemudian, alhamdulillah ada tokoh ulama besar di Kalimantan, yaitu Allah Yarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19. Al-Banjari. Pondok pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Nah, setelah begitu datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri lagi di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990, kemudian saya pindah lagi ke pesantren di Jawa, di Pondok Pesantren Nurul Dzolam, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar Siroj, Allah Yarham, sampai tahun 97. Betul. Setelah itu baru kembali ke Balikpapan. Sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000, beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Untuk membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh, Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan, harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini, diantaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Eri Supardi, Pak Haji Sunardi, itu berharap ya ke depannya, khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini, anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina, pendidikan-pendidikan agama, sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka, dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya, betul, kayak patungan lah untuk membeli lahan ini sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Nah tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membetengi, ya kita boleh saja berarti ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada ekslokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100%. Mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf 1 meter berarti 5.000. Kalau kepengen wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya. Sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Tahun di 2000-an ya? Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya boleh dikata masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus, belum. Tapi yang penting kan fungsinya. Betul. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana.
Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK, dan ada SMK. SMK Cendekia Aliza, insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Ya, ya. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut mondok di sini. Walaupun hanya beberapa lah. Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, tentu kan kita Tribuners juga pengen tahu perjalanan Kiai, susah suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren. Ya. Tapi kan ada kan anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya arahan orang tua dan akhirnya tentu akan ada bisa ceritakan deh suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan, saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren. Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat tuh memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul. Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul dari karena situasi, karena lingkungan, tradisi, betul, iya, sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren, menurut pada waktu itu ya, karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya suka duka itu, tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati, yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji. Apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone, kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama sekali. Ada hiburan sama sekali. Jadi ya justru mondok yang paling berat itu sekarang. Ya. Sekarang karena yang paling berat. Tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah. Ya kan, karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau pada tahun-tahun itu teman banyak, begitu kira-kira. Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Iya. Memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya sangat apa, saya bisa seperti ini apa itu yang paling banyak apa itu menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang apa mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Nah, kemudian yang kedua kesederhanaannya beliau, kezuhudannya beliau, itulah yang kemudian membawa dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan, dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara
satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya ya cukup lama Mas Son untuk berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NU sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode, sampai sekarang menjadi Katib Suriah PBNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami. Kira-kira begitu maksudnya. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang disampaikan kepada Tribuner umat Islam di bulan Ramadan ini, dari pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya. Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya, sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitanka kita'il lailil mutlim, sebab tantangan zamanmu itu kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman yang di situ banyaknya fitnah-fitnah yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita. Tentu mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu Mas Son. Ya. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin, semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fakultu rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa limpahan nikmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Ada ibadah mahdoh dan juga ada ibadah goer mahdoh. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita, poin-poin ibadah kita
Untuk apa bekal kita nanti di yaumil akhir? Karena tidak ada yang lain, hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa, apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir. Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dilaksanakan. Karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti di akhirat kelak, itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita ambil ujungnya wasyaf'i wal watr. Ketika usolinya ada yang berpendapat karena tadi rakaat ganjil harus 3 atau 1 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi yang dua ini apa namanya? Niatnya bagaimana? Usoli sunnata sab'i ma'al witri rok'ataini lillahi ta'ala. Yang satu rakaat lagi usoli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala. Dua versi ini bisa saja. Satu pendapat lagi yaitu sekaligus 3 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 9 rakaat, sekaligus 11 rakaat, tanpa ada salam di tengah-tengah, hanya 1 kali salam terakhir. Tapi menurut mazhab Syafi'i, yang utama adalah 2 rakaat, kemudian salam, 1 lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam. Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan satu malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan. Kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih suka ada sholat witir. Nah ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya.
tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi, tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh, 3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah, ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi. Karena kita melaksanakan 3, jumlahnya jadi 6, bukan witir. Kita melaksanakan 5, ditambah 3, 8 bukan witir. Makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua, ini termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, satu tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan. Makanya makna itu masuk. Kita mengesahkan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas, kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oh, oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Ya. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman.
Pasar sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang. Dari tahun ke tahun, wajah pasar sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona. Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan pasar sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai. Pasar sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri, sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di pasar sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan pasar sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini apa aja sih, Bu, makanannya yang di Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya? Macam-macam snack ada, Mas. jual apa aja, Bu? Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Oh. Untuk satunya harga berapa, Bu? Itu 4.000. 4.000 ya? Dari pasar sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian, geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring.
Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama. Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama, Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang 1 porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran, tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu, mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan khalifah, tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah. Tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia, maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan, ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi, ya segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia.
Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai satu hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya ya bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat, dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Karena sesuai dengan fitrah manusia bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi menurut kedokteran, ya orang yang sering begadang itu juga akan ya menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya ya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax,
Dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu, baru di-sharing. Artinya kita betul-betul mengupgrade diri kita bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi, insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi mengupgrade diri melalui ayat suci Al-Quran begitu ya Pak Ustadz ya. Kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap sehingga untuk mengupgrade diri kita juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devizania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mungkin di lingkungan Jalan Sungai Wain ini untuk membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan. Pada masanya, Kiai Haji Muhammad Mukhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina umat. Di bawah kepemimpinannya, NU Balikpapan aktif dalam kegiatan keagamaan, penguatan akidah, serta aksi sosial kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi. Selain aktif di NU Kaltim, hingga saat ini beliau juga terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, serta dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda. Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Mukhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Mukhlasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15 Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Izzah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di Kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini Pondok Pesantren Al-Izzah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Izzah ini dulu berdiri pada tahun 2000. 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat, beserta masyarakat khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul ya. Oke, nah Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini Kiai. Iya, begini. Alhamdulillah dulu memang benar saya lahir di Kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah. Yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan kota santri. Jadi ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus nyantri di pesantren. Ya. Alhamdulillah pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, Pondok Pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di Kecamatan Melingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Betul. Setelah itu tahun 86 oleh orang tua kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Betul. Selang berapa lama kemudian alhamdulillah ada tokoh ulama besar di Kalimantan, yaitu Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19. Al-Banjari. Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Nah, setelah begitu
datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri lagi di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990, kemudian saya pindah lagi ke pesantren di Jawa, di Pondok Pesantren Nurul Dzolam, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar Siroj, Allah yarham, sampai tahun 97. Betul. Setelah itu baru kembali ke Balikpapan. Sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000, beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini, untuk membimbing, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok Pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh, Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan, harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini, di antaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Heri Supardi, Pak Haji Sunardi, itu berharap ya ke depannya, khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina pendidikan-pendidikan agama, sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka, dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya, betul, kayak patungan lah untuk membeli lahan ini sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Nah tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membetengi, ya kita boleh saja berarti ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada ekslokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100%, mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf 1 meter berarti 5.000. Kalau kepengen wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Dari tahun di 2000-an ya. Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus, belum, tapi yang penting kan fungsinya. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana. Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK, dan ada SMK. SMK Cendekia Aliza, insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut mondok di sini, walaupun hanya beberapa lah. Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya
semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, Gitu. tentu kan kita Tribunner juga pengen tahu perjalanan Kiai, suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren, ya. Tapi kan ada kan anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya arahan orang tua dan akhirnya tentu akan ada bisa ceritakan deh suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan, saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren. Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat tuh memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul. Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul dari karena situasi, karena lingkungan, tradisi, betul, iya, sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren, menurut pada waktu itu ya, karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya, suka duka itu, tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren itu kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji, apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone. Kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama sekali. Nggak ada hiburan sama sekali. Jadi ya justru mondok yang paling berat itu sekarang. Ya. Sekarang karena yang paling berat. Tantangannya lebih tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah, ya kan? Karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan. Dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau pada tahun-tahun itu. Teman banyak, begitu kira-kira. Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Iya, memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya sangat apa, saya bisa seperti ini, apa itu, yang paling banyak, apa itu, menginspirasi, dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu, Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang apa, mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Nah, kemudian yang kedua, kesederhanaannya beliau, kezuhudannya beliau, itulah yang kemudian membawa dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan, dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allahyarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya ya cukup lama Mas Son untuk apa berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NO sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode, sampai sekarang menjadi Katib Suriah PPNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami. Kira-kira begitu maksudnya. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang disampaikan kepada Tribunner umat Islam di bulan Ramadan ini,
dari pengalaman-pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya. Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya, sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitan ka kita illailil mutlim, sebab tantangan zamanmu itu kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman yang di situ banyaknya fitnah-fitnah yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita. Tentu mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu, Mas Son. Ya. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin. Semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fakultu rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa limpahan nikmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Ada ibadah mahdoh dan juga ada ibadah goer mahdoh. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita, poin-poin ibadah kita. Untuk apa bekal kita nanti di yaumil akhir? Karena tidak ada yang lain, hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa, apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir.
Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dilaksanakan. Karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti di akhirat kelak, itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita ambil ujungnya wasyaf'i wal watr. Ketika usolinya ada yang berpendapat, karena tadi rakaat ganjil harus 3 atau 1 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi yang dua ini apa namanya? Niatnya bagaimana? Usoli sunnatas sab'i ma'al witri rakaataini lillahi ta'ala. Yang satu rakaat lagi usoli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Dua versi ini bisa saja. Satu pendapat lagi yaitu sekaligus 3 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 9 rakaat, sekaligus 11 rakaat tanpa ada salam di tengah-tengah, hanya 1 kali salam terakhir. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang utama adalah 2 rakaat kemudian salam, 1 lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam. Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan satu malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan, kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih suka ada sholat witir. Nah ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya. Tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi, tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh, 3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi. Karena kita melaksanakan 3 jumlahnya jadi 6, bukan witir. Kita melaksanakan 5 ditambah 3, 8 bukan witir. Makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin
tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Yang kedua, ini termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, satu tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan. Makanya makna itu masuk. Kita mengesahkan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas, kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman. Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang. Dari tahun ke tahun, wajah Pasar Sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona. Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan Pasar Sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai.
Pasar sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di pasar sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan pasar sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini apa aja sih, Bu, makanannya yang di Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya? Macam-macam snack ada, Mas. jual apa aja, Bu? Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Oh. Untuk satunya harga berapa, Bu? Itu 4.000. 4.000 ya? Dari pasar sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian, geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring. Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama. Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama, Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.
Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, Panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang 1 porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran, tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu, mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan khalifah. Tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah.
tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia, maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan, ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi, ya segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran
untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai 1 hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah, Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya ya, bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat, dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Nah, karena sesuai dengan fitrah manusia, bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi, menurut kedokteran, ya orang yang sering begadang itu juga akan ya menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya ya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu, baru di-sharing. Artinya kita betul-betul ya mengupgrade diri kita, bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana ya berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah
kita akan keluar menjadi pribadi insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi mengupgrade diri melalui ayat suci Al-Quran begitu ya Pak Ustadz ya. Kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap, sehingga untuk mengupgrade diri kita juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mungkin di lingkungan Jalan Sungai Wain ini, untuk membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pada masanya, Kiai Haji Muhammad Muhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina umat. Di bawah kepemimpinannya, NU Balikpapan aktif dalam kegiatan keagamaan, penguatan akidah, serta aksi sosial kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi. Selain aktif di NU Kaltim, hingga saat ini, beliau juga terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, serta dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda.
Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Mukhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Mukhlasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ijah di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15 Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Ijah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di Kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini Pondok Pesantren Al-Ijah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Ijah ini dulu berdiri pada tahun 2000. 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat, beserta masyarakat, khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul, ya. Oke, nah Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini Kiai. Iya, begini. Alhamdulillah dulu memang benar saya lahir di Kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah. Yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan kota santri. Jadi ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus nyantri di pesantren. Ya. Alhamdulillah, pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, Pondok Pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Betul. Setelah itu tahun 86 oleh orang tua kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Betul. Selang berapa lama kemudian, alhamdulillah ada tokoh ulama besar di Kalimantan, yaitu Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19. Al-Banjari. Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Nah, setelah begitu datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri lagi di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990, kemudian saya pindah lagi pesantren di Jawa, di Pondok Pesantren Nurudzolam, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar Siroj, Allahyarham, sampai tahun 97. Betul. Setelah itu baru kembali ke Balikpapan. Sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000
beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, membangun, betul, untuk mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok Pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh, Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan, harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini, di antaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Heri Supardi, Pak Haji Sunardi, itu berharap ya ke depannya khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina pendidikan-pendidikan agama sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai ya. tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya, betul, kayak ya. patungan lah betul, untuk betul, membeli lahan ini iya. sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Iya. Nah tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membetengi, ya kita boleh saja berarti ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada eks-lokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100%, mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf 1 meter berarti 5.000. Kalau kepengen wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Tahun di 2000-an ya. Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus, belum, tapi yang penting kan fungsinya. Betul. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana. Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK, dan ada SMK. SMK Cendekia Aliza, insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut mondok di sini, walaupun hanya beberapa lah. Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, tentu kan kita Tribuners juga pengen tahu perjalanan Kiai, suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren. Tapi kan ada anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya arahan orang tua dan akhirnya tentu akan ada bisa ceritakan deh suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren. Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat tuh memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul.
Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul dari karena situasi, Betul. karena lingkungan. Karena lingkungan, tradisi. Tradisi, dan betul. semuanya udah Iya, banget. sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren menurut pada waktu itu ya. Karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya, suka duka itu. Tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren, karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur, dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati, yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren itu kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji. Apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone, kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama Nggak sekali. ada hiburan sama sekali. Jadi ya justru mondok yang paling berat itu sekarang. Ya. Sekarang Karena yang paling berat. tantangannya lebih Tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah, ya kan? Karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan, dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau tapi pada teman tahun-tahun banyak. itu. Teman banyak, begitu kira-kira. Oke, Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Iya, memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya, sangat apa, saya bisa seperti ini, apa itu yang paling banyak apa itu menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allah yarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang apa, mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Nah, kemudian yang kedua, kesederhanaannya beliau, kezuhudannya beliau, itulah yang kemudian membawa dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan, dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya ya cukup lama Mas Son untuk apa berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NO sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode, sampai sekarang menjadi Katib Suriah PPNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami. Kira-kira begitu maksudnya. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang disampaikan kepada Tribuner umat Islam di bulan Ramadan ini, dari pengalaman-pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya. Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya, sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitanka kita ilailil mutlim, sebab tantangan zamanmu itu kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman, yang di situ banyaknya fitnah-fitnah, yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita.
Tentu mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu, Mas Son. Ya. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin. Semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa limpahan nikmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Ada ibadah mahdhoh dan juga ada ibadah ghair mahdhoh. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita, poin-poin ibadah kita. Untuk apa bekal kita nanti di yaumil akhir? Karena tidak ada yang lain, hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa, apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir. Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dilaksanakan. Karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti
di akhirat kelak, itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita ambil ujungnya wasyaf'i wal watr. Ketika usolinya ada yang berpendapat karena tadi rakaat ganjil harus 3 atau 1 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi yang dua ini apa namanya? Niatnya bagaimana? Usoli sunnatas sab'i ma'al witri rakaataini lillahi ta'ala. Yang satu rakaat lagi usoli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Dua versi ini bisa saja. Satu pendapat lagi yaitu sekaligus 3 rakaat, kemudian salam, satu lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam. Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan satu malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan. Kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih suka ada sholat witir. Nah ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya, tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi, tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh, 3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi. Karena kita melaksanakan 3, jumlahnya jadi 6, bukan witir. Kita melaksanakan 5 ditambah 3, 8 bukan witir. Makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua, ini termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, satu tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan. Makanya makna itu masuk. Kita mengesahkan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup.
atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus beribadah hanya lillahi taala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman. Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang. Dari tahun ke tahun, wajah Pasar Sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona. Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan Pasar Sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai. Pasar Sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri, sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di Pasar Sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan Pasar Sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini
apa aja sih Bu makanannya yang di Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya, macam-macam snack ada, Mas. ini jual apa aja Bu? Mas? Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih Bu? Kicak. Kicak ya. Itu yang memang sering diburu di sini ya Bu ya. Untuk takjil ya. Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya Bu? Iya. Oh. Untuk satunya harga berapa Bu? Itu 4.000. 4.000 ya. Dari Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian, geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring. Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama. Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama, Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang 1 porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran, tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu, mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan khalifah. Tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah. Tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia, maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan, ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua.
berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi, ya segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai satu hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah, Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan, interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita.
Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat, dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Karena sesuai dengan fitrah manusia, bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi, menurut kedokteran, orang yang sering begadang itu juga akan menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu baru di-sharing. Artinya kita betul-betul mengupgrade diri kita bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi, insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengupgrade diri melalui ayat suci Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz ya. Kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu, selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap, sehingga untuk mengupgrade diri kita
juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allah yarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pada masanya, Kiai Haji Muhammad Muhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina umat. Di bawah kepemimpinannya, NU Balikpapan aktif dalam kegiatan keagamaan, penguatan akidah, serta aksi sosial kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi. Selain aktif di NU Kaltim, hingga saat ini, beliau juga terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, serta dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda. Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Muhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Mukhlasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15 Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Izzah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan
ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini Pondok Pesantren Al-Ijah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Ijah ini dulu berdiri pada tahun 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat beserta masyarakat khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul ya. Oke, nah Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini Kiai. Iya, begini. Alhamdulillah dulu memang benar saya lahir di kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah. Yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan kota santri. Jadi ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus nyantri di pesantren. Ya, alhamdulillah pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, Pondok Pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Betul. Setelah itu tahun 86 oleh orang tua kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Betul. Selang berapa lama kemudian alhamdulillah ada tokoh ulama besar di Kalimantan, yaitu Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19. Al-Banjari. Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Nah, setelah begitu datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri lagi di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990 kemudian saya pindah lagi ke pesantren di Jawa, di Pondok Pesantren Nurudzolam, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar Siroj, Allahyarham, sampai tahun 97. Betul. Setelah itu baru kembali ke Balikpapan. Sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000 beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini, untuk membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok Pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan. Harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini, diantaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Heri Supardi, Pak Haji Sunardi, itu berharap ya ke depannya khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina pendidikan-pendidikan agama, sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang
mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya, betul, kayak patungan lah untuk membeli lahan ini sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Nah tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membentengi, ya kita boleh saja berarti ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada ekslokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100%, mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf 1 meter berarti 5.000. Kalau kepingin wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Tahun di 2000-an ya. Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya boleh dikata masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus, belum, tapi yang penting kan fungsinya. Betul. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana. Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK, dan ada SMK. SMK Cendekia Aliza, insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut pondok di sini, walaupun hanya beberapa lah. Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, tentu kan kita Tribunal juga pengen tahu perjalanan Kiai, susah suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren. Tapi kan ada kan anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya arahan orang tua dan akhirnya tentu akan ada bisa ceritakan deh suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren. Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat tuh memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul. Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul karena situasi, karena lingkungan, tradisi, betul, iya, sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren, menurut pada waktu itu ya, karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya suka duka itu, tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati, yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji. Apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone, kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama sekali. Nggak ada hiburan sama sekali, jadi ya
Justru mondok yang paling berat itu sekarang. Ya. Sekarang karena yang paling berat. tantangannya lebih tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah, ya kan? Karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan, dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau pada tahun-tahun itu. Teman banyak, begitu kira-kira. Oke, Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Iya, memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya sangat apa? Saya bisa seperti ini, apa itu yang paling banyak apa itu menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allah yarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang apa mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Nah, kemudian yang kedua, kesederhanaannya beliau, kezuhudannya beliau, itulah yang kemudian membawa dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan? Dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya ya cukup lama Mas Son untuk apa berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NU sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode, sampai sekarang menjadi Katib Suriah PBNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami. Kira-kira begitu maksudnya. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang disampaikan kepada tribuner umat Islam di bulan Ramadan ini dari pengalaman-pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya. Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya, sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitan ka kita ilailil mudlim. Sebab tantangan zamanmu itu, kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman, yang di situ banyaknya fitnah-fitnah, yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita. Tentu mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu, Mas Son. Ya. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin. Semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Fakultu rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa limpahan nikmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Ada ibadah mahdhah dan juga ada ibadah ghair mahdhah. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita, poin-poin ibadah kita. Untuk apa? Bekal kita nanti di yaumil akhir, karena tidak ada yang lain hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa, apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir. Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dilaksanakan, karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti di akhirat kelak, itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita ambil ujungnya wasyaf'i wal watr. Ketika usolinya ada yang berpendapat karena tadi rakaat ganjil harus 3 atau 1 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi yang dua ini apa namanya?
Niatnya bagaimana? Usolli sunnatas sab'i ma'al witri rok'ataini lillahi ta'ala. Yang satu rakaat lagi, usolli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala. Dua versi ini bisa saja. Satu pendapat lagi, yaitu sekaligus 3 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 9 rakaat, sekaligus 11 rakaat, tanpa ada salam di tengah-tengah, hanya 1 kali salam terakhir. Tapi menurut mazhab Syafi'i, yang utama adalah 2 rakaat, kemudian salam, 1 lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam. Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan satu malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan. Kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih suka ada sholat witir. Nah, ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya, tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi, tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh, 3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah, ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi. Karena kita melaksanakan 3, jumlahnya jadi 6, bukan witir. Kita melaksanakan 5, ditambah 3. 8 bukan witir. Makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua, ini termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, satu tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan. Makanya makna itu masuk. Kita mengesahkan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya. Dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oh, oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman. Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta, kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang. Dari tahun ke tahun, wajah Pasar Sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona. Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan Pasar Sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai. Pasar Sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri, sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di Pasar Sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan Pasar Sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini apa aja sih, Bu, makanannya yang di... Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya, macam-macam snack ada, Mas. Jual apa aja, Bu? Ini makan jajanan khas Kauman. Oh, oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Oh. Untuk satunya harga berapa, Bu? Itu 4.000. 4.000 ya?
Dari Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian, geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring. Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama. Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama, Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, Panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang 1 porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran, tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu, mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan khalifah. Tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah. Tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia, maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan, ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi,
ya segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai satu hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan, interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran,
yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya ya, bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Nah, karena sesuai dengan fitrah manusia bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi menurut kedokteran, ya orang yang sering begadang itu juga akan ya menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya ya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu, baru di-sharing. Artinya kita betul-betul ya mengupgrade diri kita bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana ya berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengupgrade diri melalui ayat suci Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz ya. Kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap, sehingga untuk mengupgrade diri kita juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk
mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, membangun, betul, untuk mendirikan pesantren ini. pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, apa itu yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allah yarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pada masanya, Kiai Haji Muhammad Muhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina umat. Di bawah kepemimpinannya, NU Balikpapan aktif dalam kegiatan keagamaan, penguatan akidah, serta aksi sosial kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi. Selain aktif di NU Kaltim, hingga saat ini, beliau juga terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, serta dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda. Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Muhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Mukhlasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15 Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Izzah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di Kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini Pondok Pesantren Al-Izzah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Izzah ini dulu berdiri pada tahun 2000. 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat, beserta masyarakat khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul ya. Oke, nah Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini Kiai. Iya, begini. Alhamdulillah dulu memang benar saya lahir di Kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah. Yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan betul. Kota Santri. Jadi
Ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus nyantri di pesantren. Ya, alhamdulillah pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, pondok pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di pondok pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Betul. Setelah itu tahun 86 oleh orang tua kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Betul. Selang berapa lama kemudian, alhamdulillah ada tokoh ulama besar di Kalimantan, yaitu Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19. Al-Banjari. Pondok pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Nah, setelah begitu datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri lagi Oke. di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990, kemudian saya pindah lagi Ke pesantren di Jawa, di Pondok Pesantren Nurudzolam, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar Siroj, Allahyarham, sampai tahun 97. Betul. Setelah itu baru kembali ke Balikpapan. Sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000, beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini, untuk membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh, Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan. Harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini, diantaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Heri Supardi, Pak Haji Sunardi, itu berharap ya ke depannya, khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina pendidikan-pendidikan agama, sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka, dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya, betul, kayak patungan lah untuk membeli lahan ini, sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Nah, tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membetengi, ya kita boleh saja berarti ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada eks-lokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100%. Mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf,
1 meter berarti 5.000. Oke. Kalau kepengen wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya. Sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Tahun di 2000-an ya? Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya, boleh dikata masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus, belum. Tapi yang penting kan fungsinya. Betul. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana. Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK, dan ada SMK. SMK Cendekia Aliza, insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Iya, iya. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut mondok di sini, walaupun hanya beberapa lah. Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, tentu kan kita Tribunner juga pengen tahu perjalanan Kiai, suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren. Tapi kan ada kan anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya arahan orang tua dan akhirnya tentu akan ada bisa ceritakan deh suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren. Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat tuh memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul. Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul dari karena situasi, karena lingkungan, tradisi, betul. Iya, sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren menurut pada waktu itu ya, karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya suka duka itu. Tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati, yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren itu kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji. Apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone, kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama sekali. Nggak ada hiburan sama sekali. Jadi ya justru mondok yang paling berat itu sekarang. Ya. Sekarang karena yang paling berat. Tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah, ya kan? Karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan, dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau pada tahun-tahun itu. Teman banyak, begitu kira-kira. Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Iya, memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya sangat apa? Saya bisa seperti ini, apa itu yang paling banyak apa itu menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allah yarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai
Kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Nah, kemudian yang kedua, kesederhanaannya beliau, kezuhudannya beliau, itulah yang kemudian membawa dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan, dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya ya cukup lama Mas Son untuk berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NU sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode, sampai sekarang menjadi Katib Suriah PBNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami. Kira-kira begitu Mas Son. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang disampaikan kepada Tribuner umat Islam di bulan Ramadan ini, dari pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya. Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya, sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitan ka kita ilailil mutlim, sebab tantangan zamanmu itu kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman yang di situ banyaknya fitnah-fitnah yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita. Tentu mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu Mas Son. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin, semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fakultu rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah
manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Ada ibadah mahdhah dan juga ada ibadah ghair mahdhah. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita, poin-poin ibadah kita. Untuk apa bekal kita nanti di yaumil akhir? Karena tidak ada yang lain, hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa, apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir. Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dilaksanakan. Karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti di akhirat kelak, itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita ambil ujungnya wasyaf'i wal watr. Ketika usolinya ada yang berpendapat, karena tadi rakaat ganjil harus 3 atau 1 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi yang dua ini apa namanya? Niatnya bagaimana? Usoli sunnata sab'i ma'al witri raka'ataini lillahi ta'ala. Yang satu rakaat lagi usoli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Dua versi ini bisa saja. Satu pendapat lagi yaitu sekaligus 3 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 9 rakaat, sekaligus 11 rakaat tanpa ada salam di tengah-tengah, hanya 1 kali salam terakhir. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang utama adalah 2 rakaat kemudian salam, 1 lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam.
Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan satu malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan. Kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih suka ada sholat witir. Nah ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya, tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi, tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh, 3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi. Karena kita melaksanakan 3, jumlahnya jadi 6, bukan witir. Kita melaksanakan 5, ditambah 3, 8 bukan witir. Makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua, ini termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, satu tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan. Makanya makna itu masuk. Kita mengesahkan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan. di bulan Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oh, oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya.
Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman. Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta, kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang. Dari tahun ke tahun, wajah Pasar Sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona. Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan Pasar Sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai. Pasar Sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di Pasar Sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan Pasar Sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini apa aja sih, Bu, makanannya yang di... Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya, macam-macam snack ada, Mas. Jual apa aja, Bu? Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Oh. Untuk satunya harga berapa, Bu? Itu 4.000. 4.000 ya? Dari Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian, geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya.
Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring. Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama. Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama, Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang 1 porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah.
Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran, tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu, mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan khalifah. Tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah. Tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia, maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi, ya segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi
pembeda, kompas pembeda, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai satu hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah, Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya ya bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat, dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Nah, karena sesuai dengan fitrah manusia bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi menurut kedokteran, ya orang yang sering begadang itu juga akan ya menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan
bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu, baru di-sharing. Artinya kita betul-betul mengupgrade diri kita bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi, insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengupgrade diri melalui ayat suci Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz ya. Kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap, sehingga untuk mengupgrade diri kita juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, betul, untuk mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau
namanya sudah makomnya murabbi. Iya. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pada masanya, Kiai Haji Muhammad Muhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina umat. Di bawah kepemimpinannya, NU Balikpapan aktif dalam kegiatan keagamaan, penguatan akidah, serta aksi sosial kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi. Selain aktif di NU Kaltim, hingga saat ini, beliau juga terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, serta dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda. Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Muhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Mukhlasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15 Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Izzah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di Kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini Pondok Pesantren Al-Izzah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Izzah ini dulu berdiri pada tahun 2000. 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat, beserta masyarakat, khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul, ya. Oke, nah Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini Kiai. Iya, begini. Alhamdulillah dulu memang benar saya lahir di Kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah. Yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan kota santri. Jadi ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus nyantri di pesantren. Ya. Alhamdulillah, pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, Pondok Pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di Kecamatan Belingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Betul. Setelah itu tahun 86 oleh orang tua kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Betul. Selang berapa lama kemudian, alhamdulillah ada tokoh
ulama besar di Kalimantan, yaitu Allah yarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19. Al-Banjari. Pondok pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Nah, setelah begitu datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri lagi di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990, kemudian saya pindah lagi pesantren di Jawa, di Pondok Pesantren Nurudzolam, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar Siroj, Allah yarham, sampai tahun 97. Betul. Setelah itu baru kembali ke Balikpapan. Sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000, beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Untuk membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh, Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan, harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini. Di antaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Heri Supardi, Pak Haji Sunardi. Itu berharap ya ke depannya, khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina pendidikan-pendidikan agama, sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya, betul, kayak patungan lah untuk membeli lahan ini sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Nah tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membetengi, ya kita boleh saja berarti ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada eks-lokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100%, mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf 1 meter berarti 5.000. Kalau kepengen wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Dari tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus, belum, tapi yang penting kan fungsinya. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana. Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK, dan ada SMK.
SMK Cendekia Aliza. Insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Ya, ya. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut mondok di sini, walaupun hanya beberapa lah. Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, gitu. Tentu kan kita Tribuners juga pengen tahu perjalanan Kiai, suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren. Ya. Tapi kan ada kan anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya arahan orang tua dan akhirnya tentu akan ada bisa ceritakan deh suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan, saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren. Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat itu memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul. Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul dari karena situasi, karena lingkungan, tradisi, betul. Iya, sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren menurut pada waktu itu ya, karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya suka duka itu. Tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren, karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur, dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati, yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren itu kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji. Apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone, kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama sekali. Nggak ada hiburan sama sekali. Jadi ya justru mondok yang paling berat itu sekarang. Ya. Sekarang karena yang paling berat. Tantangannya lebih tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah, ya kan? Karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan, dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau pada tahun-tahun itu. Teman banyak, begitu kira-kira. Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Iya, memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya sangat apa? Saya bisa seperti ini, apa itu yang paling banyak apa itu menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allah yarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang apa mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Nah, kemudian yang kedua, kesederhanaannya beliau, kezuhudannya beliau, itulah yang kemudian membawa dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan? Dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya
ya cukup lama Mas Son untuk berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NU sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode sampai sekarang menjadi Katib Suriah PBNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami. Kira-kira begitu Mas Son. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang disampaikan kepada Tribuner umat Islam di bulan Ramadan ini, dari pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya. Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya, sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitanka kita'il lailil mudlim, sebab tantangan zamanmu itu kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman yang di situ banyaknya fitnah-fitnah yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita. Tentu mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu Mas Son. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin, semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fakultu rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Ada ibadah mahdhah dan juga ada ibadah ghair mahdhah. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita, poin-poin ibadah kita. Untuk apa? Bekal kita nanti di yaumil akhir, karena tidak ada yang lain hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini
saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa, apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir. Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dilaksanakan, karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti di akhirat kelak, itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita ambil ujungnya wasyaf'i wal watr. Ketika usolinya ada yang berpendapat karena tadi rakaat ganjil harus 3 atau 1 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi yang dua ini apa namanya? Niatnya bagaimana? Usoli sunnata sab'i ma'al witri rakaataini lillahi ta'ala. Yang 1 rakaat lagi usoli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Dua versi ini bisa saja. Satu pendapat lagi yaitu sekaligus 3 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 9 rakaat, sekaligus 11 rakaat tanpa ada salam di tengah-tengah, hanya 1 kali salam terakhir. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang utama adalah 2 rakaat kemudian salam, 1 lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam. Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan satu malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan. Kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih suka ada sholat witir. Nah ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya, tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi, tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh,
3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah, ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi, karena kita melaksanakan 3 jumlahnya jadi 6, bukan witir. Kita melaksanakan 5 ditambah 3, 8 bukan witir, makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua, ini termasuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, satu tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan. Makanya makna itu masuk. Kita mengesakan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas, kicak, Mas. Kue kicak ya? Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan. di bulan Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya, Pak. Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman. Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta, kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang.
Dari tahun ke tahun, wajah Pasar Sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona. Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan Pasar Sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai. Pasar Sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di Pasar Sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan Pasar Sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini apa aja sih, Bu, makanannya yang di... Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya? Macam-macam snack ada, Mas. Jual apa aja, Bu? Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Untuk satunya harga berapa, Bu? Itu 4.000. 4.000 ya? Dari Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian, geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring. Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama.
Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama, Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang 1 porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah, tetap semangat dan istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran, tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu, mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah.
Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan khalifah, tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah. Tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia, maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi, ya segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan khususnya di bulan suci Ramadan dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu,
karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya, akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai 1 hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah, Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya ya, bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat, dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Karena sesuai dengan fitrah manusia, bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi, menurut kedokteran, ya orang yang sering begadang itu juga akan ya menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya ya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu baru di-sharing. Artinya kita betul-betul
mengupgrade diri kita bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengupgrade diri melalui ayat suci Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz ya. Kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu, selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap, sehingga untuk mengupgrade diri kita juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, pada masanya, Kiai Haji Muhammad Muhlasin berperan penting dalam menggerakkan organisasi dan membina umat.
Di bawah kepemimpinannya, NU Balikpapan aktif dalam kegiatan keagamaan, penguatan akidah, serta aksi sosial kemanusiaan, termasuk penggalangan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan pandemi. Selain aktif di NU Kaltim, hingga saat ini beliau juga terlibat dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, serta dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah yang terletak di kilometer 15 Jalan Soekarno-Hatta Poros Balikpapan, Samarinda. Melalui pesantren dan majelis taklim, beliau konsisten menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, sejuk, dan penuh toleransi. Dengan dedikasi di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, Kiai Haji Muhammad Mukhlasin terus menjadi bagian penting dalam pembinaan umat Islam di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Berikut kisah sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Ramadan Kisah Sang Kiai. Nah, saya sedang bersama dengan Kiai Mukhlasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15 Balikpapan Utara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Kiai, alhamdulillah diizinkan saya berada di komplek pesantren Al-Izzah yang menurut saya luar biasa. Mungkin bisa diceritakan, ini pesantren cukup berada di pinggiran kota, di Kota Balikpapan. Ini kira-kira kapan Kiai ini Pondok Pesantren Al-Izzah ini berdiri? Ya, baik. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Izzah ini dulu berdiri pada tahun 2000. 2000. Ya, berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat, beserta masyarakat khususnya di lingkungan Kelurahan Karangjuang, Balikpapan Utara. Betul ya. Oke, nah Kiai ini kan sebenarnya kan lahir di Blitar, Jawa Timur, Tribuner. Beliau juga alumni atau lulusan pesantren di beberapa pondok pesantren. Mungkin bisa diceritakan dulu Kiai, perjalanan Kiai dari Blitar, Jawa Timur, akhirnya kok terdampar lah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini Kiai. Iya, begini. Alhamdulillah dulu memang benar saya lahir di Kota Blitar, tepatnya di satu kampung lah. Yang kampung itu kebetulan di lingkungan pesantren. Betul, ya. Blitar kan dikenal dengan kota santri. Jadi ibarat kata kami kecil itu tumbuh memang sudah di lingkungan pesantren. Ya, otomatis orang tua mindsetnya juga anak-anaknya harus nyantri di pesantren. Ya. Alhamdulillah pertama saya pesantren di tempat mbah saya sendiri, Pondok Pesantren Hidayatul Mustafidin, itu di Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar. Setelah saya lulus MI, kemudian melanjutkan pesantren di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Kencong, Pare, Kediri. Betul. Setelah itu tahun 86 oleh orang tua kemudian dibawa merantau ke Balikpapan. Betul. Selang berapa lama kemudian alhamdulillah ada tokoh ulama besar di Kalimantan, yaitu Allahyarham Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Beliau sampai akhir hayatnya menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan. Beliau mendirikan pesantren tepatnya di kilometer 19 Al-Banjari, Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Alhamdulillah saya sempat nyantri dengan beliau sampai tahun 90. Nah, setelah begitu datang ke Balikpapan, tetap di ujung-ujungnya nyantri lagi di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, sampai tahun 90. Setelah tahun 1990 kemudian saya
pindah lagi Ke pesantren di Jawa, di Pondok Pesantren Nurul Dzolam, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar Siroj, Allah yarham, sampai tahun 97. Betul, setelah itu baru kembali ke Balikpapan. Sampai tahun 2000 bersama dengan keluarga di kilometer 10. Setelah tahun 2000, beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mungkin di lingkungan Jalan Sungai Wain ini, untuk membimbing, betul, untuk mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat, khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Betul itu. Nah, pesantren diberi nama Al-Ijah. Pondok Pesantren Al-Ijah. Al-Ijah. Ya. Itu maknanya apa tuh, Kiai? Al-Ijah ini punya makna, di antaranya maknanya adalah kemuliaan. Kemudian makna lain kemenangan, harapan dan cita-cita saya beserta beberapa tokoh yang ada di lingkungan Karangjuang ini. Di antaranya ada Pak Haji Mansur, ada almarhum Pak Heri Supardi, Pak Haji Sunardi. Itu berharap ya ke depannya, khususnya di lingkungan sinilah, di lingkungan sini anak-anak bisa kita bimbing, bisa kita bina pendidikan-pendidikan agama, sehingga harapannya kelak menjadi generasi yang mulia, generasi yang menang, generasi yang merdeka, dengan pengetahuan tentunya agama yang kita bimbing dan kita arahkan di pondok pesantren ini. Kira-kira begitu, Mas Son. Ya. Menarik ya, artinya kan ini kan keinginan masyarakat. Betul, sampai tadi di diskusi awal itu kan masyarakat mewakafkan ya, betul, kayak patungan lah untuk membeli lahan ini, sehingga berdirilah pesantren Al-Ijah ini. Nah tadi kan juga ini kan ibaratnya pengen membentengi, ya kita boleh saja berarti ini ada lokalisasi yang jangan sampai masyarakat terkontaminasi, terpengaruh. Betul, ya. Kira-kira kayak. Iya, jadi memang dulu salah satunya pesantren itu berdiri di antaranya. Kebetulan memang di lingkungan Kilo 15 itu dulu ada ekslokalisasi lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bersih 100% lah ya. Papan bebas. Betul ya. Jadi itu semua yang mendorong tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat makanya 100%, mulai pembebasan lahan itu 1 meternya itu dulu 5.000. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin wakaf 1 meter berarti 5.000. Kalau kepengen wakaf 2 meter ya 10.000. Begitu seterusnya sampai terkumpul hampir 60 juta pada waktu itu. Dari tahun di 2000-an ya. Tahun 2000-an, betul. Nah, dari situlah kemudian bermula dari itu masyarakat kemudian berpikir untuk membangun fasilitas-fasilitas gedung. Makanya ya boleh dikata bangunannya boleh dikata masih sederhana lah, belum dikatakan bangunan yang bagus, belum, tapi yang penting kan fungsinya. Bahwasanya memang alhamdulillah dan cita-cita masyarakat dan kita semua alhamdulillah walaupun belum 100% minimalnya itu sudah terlaksana. Pertama kegiatan kalau di sore hari itu hampir 200-an lebih anak yang ikut kegiatan TKTPA sama Madrasah Diniyah. Kemudian di pagi harinya ada pendidikan PAUD, TK, dan ada SMK. SMK Cendekia Aliza, insya Allah pada tahun ini kita akan mendirikan SMP Cendekia Aliza. Dan kemudian kebetulan kita ini kan berdekatan dengan kampus ITK. Ada beberapa mahasiswa ITK yang ikut mondok di sini, walaupun hanya beberapa lah. Nah, kemudian masyarakat umum sendiri itu setiap Ahad pagi itu mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi ada hampir 100-an masyarakat lah yang ikut, ya istilahnya semacam majelis taklim lah, khusus untuk orang tua. Nah, Kiai, tentu kan kita Tribuners juga pengen tahu perjalanan Kiai, susah suka dan dukanya. Tadi sampaikan bahwa lahir di lingkungan pesantren. Tapi kan ada kan anak muda nih kan ada yang justru memberontak, enggak mau nih pesantren. Nah, mungkin apakah memang masuk pesantren keinginan Kiai atau mungkin karena ya
arahan orang tua, dan akhirnya tentu akan ada Iya. bisa ceritakan suka dan dukanya dalam perjalanan menyantri lah Iya. sampai sekarang. Pastinya begini, tadi di awal saya sampaikan, saya ini lahir memang di lingkungan masyarakat keluarga pesantren. Jadi ibarat kata itu bayi lahir itu yang dilihat tuh memang dunia itu hanya pesantren. Makanya ke pesantren itu suka ataupun tidak ya seolah yang kita lihat itu memang pesantren. Betul. Makanya kalau dikatakan kemauan siapa orang tua, memang lebih kemauan diri sendiri yang itu muncul dari karena situasi, karena lingkungan. Karena lingkungan, tradisi, betul. Iya, sehingga menurut keluarga kami, lingkungan kami pada waktu itu, pendidikan itu ya pesantren menurut pada waktu itu ya. Karena zaman kan terus selalu berubah. Ya kalau suka dukanya pesantren itu ya tergantung ya, suka duka itu. Tapi kalau pesantren itu memang sedikit berbeda dengan pendidikan di luar pesantren, karena semua kan diatur mulai dari waktu mau tidur sampai bangun tidur, dan banyak aturan-aturan yang harus ditaati, yang semua itu tentunya para kiai, para pengasuh pesantren kan harapannya anak-anak yang dididik di dalam itu ya betul-betul bisa fokus untuk belajar, bisa fokus untuk ngaji. Apalagi pada zaman itu kan belum ada handphone, kemudian ya paling banter bawa radio lah, itu pun juga sembunyi-sembunyi itu sembunyi-sembunyi. Nggak ada hiburan sama Nggak sekali. ada hiburan sama sekali. Jadi ya justru mondok yang paling berat itu sekarang. Ya. Sekarang Karena yang paling berat. tantangannya lebih Tantangannya sudah luar biasa. Kalau dulu mondok itu ya biasa-biasa saja. Bahkan kadang banyak anak yang merasakan lebih enak di pondok daripada di rumah, ya kan? Karena di pondok banyak teman, banyak kegiatan, dan hiburan yang di rumah juga nggak ada hiburan kalau pada tahun-tahun itu. Teman banyak, begitu kira-kira. Oke, Kiai, tentu kan tadi kan nyantri di beberapa pesantren ya, di Blitar, Kediri, Bangil, Balikpapan. Mungkin ada sosok figur Kiai atau Ustadz Kiai yang sepertinya mengena di hati dan sampai sekarang saya harus mengikuti beliau gitu. Iya, memang saya kalau mengenang guru-guru saya itu memang ya gimana ya, sangat apa, saya bisa seperti ini, apa itu yang paling banyak apa itu menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allah yarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang apa, mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Nah, kemudian yang kedua, kesederhanaannya beliau, kezuhudannya beliau, itulah yang kemudian membawa dan membentuk kepribadian saya, walaupun tentu saya menyadari tidak mungkin bisa sempurna seperti guru-guru saya, ya kan, dengan tidak mengurangi guru-guru yang lain, karena kiai-kiai itu kan punya karakter, punya kekhasan tersendiri di antara satu sama yang lainnya, tapi saling melengkapi. Kalau Allah yarham Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri itu mendidik dalam kedisiplinan, mendidik di dalam kepemimpinan. Makanya saya ya cukup lama Mas Son untuk apa berkiprah di organisasi itu, mulai ketua ranting NO sampai ketua PCNO Balikpapan 2 periode, sampai sekarang menjadi Katib Suriah PBNU Kalimantan Timur. Itu salah satunya didikan dari guru-guru kami. Kira-kira begitu Mas Son ya. Terakhir Kiai, tentu harapan ke depan dan mungkin apa yang bisa disampaikan kepada Tribuner umat Islam di bulan Ramadan ini, dari pengalaman-pengalaman Kiai mulai nyantri di beberapa tempat pesantren Kiai. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini memang kita berada di situasi zaman yang cukup berat tantangannya, utama khususnya bagi kita kaum muslimin, dengan berbagai macam dinamika dan fenomena zaman ya.
Oleh karenanya tentunya tidak ada lain ya sebagaimana pesan Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah, ayo kita bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena kata Rasulullah, fasatakunu fitan ka kita'il lailil mudlim, sebab tantangan zamanmu itu kamu akan menghadapi berbagai mana fenomena zaman yang di situ banyaknya fitnah-fitnah yang potensinya fitnah itu akan bisa menggerus dan merusak keimanan kita. Tentu mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini juga mendidik kita, memperkuat dan menebalkan iman Islam kita untuk menghadapi tantangan zaman. Saya kira itu, Mas Son. Ya. Terima kasih sekali Kiai Mukhlasin. Demikian Tribuner, kisah sang Kiai bersama Kiai Mukhlasin, semoga menginspirasi kita semua. Jumpa lagi di kisah sang Kiai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqultu rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa limpahan nikmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Ada ibadah mahdhah dan juga ada ibadah ghair mahdhah. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita, poin-poin ibadah kita. Untuk apa bekal kita nanti di yaumil akhir? Karena tidak ada yang lain, hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa, apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir. Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini
sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dilaksanakan, karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti di akhirat kelak, itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita ambil ujungnya wasyaf'i wal watr. Ketika usolinya ada yang berpendapat karena tadi rakaat ganjil harus 3 atau 1 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi yang dua ini apa namanya? Niatnya bagaimana? Usoli sunnatas sab'i ma'al witri rok'ataini lillahi ta'ala. Yang satu rakaat lagi usoli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala. Dua versi ini bisa saja. Satu pendapat lagi yaitu sekaligus 3 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 9 rakaat, sekaligus 11 rakaat, tanpa ada salam di tengah-tengah, hanya 1 kali salam terakhir. Tapi menurut mazhab Syafi'i, yang utama adalah 2 rakaat, kemudian salam, 1 lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam. Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan satu malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan. Kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih suka ada sholat witir. Nah ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya, tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi, tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh, 3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi. Karena kita melaksanakan 3, jumlahnya jadi 6, bukan witir. Kita melaksanakan 5 ditambah 3, 8 bukan witir. Makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua, ini termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, satu tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan.
Makanya makna itu masuk. Kita mengesahkan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Tahun ini, ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas, kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan. di bulan Ramadan khususnya. Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Iya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya, Pak. Tribuners, berburu takjil menjadi kegiatan yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selama bulan Ramadan, banyak pasar takjil bermunculan di Yogyakarta. Dari sekian banyaknya pasar takjil yang bermunculan, ada satu pasar legendaris yang menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Yogyakarta, yakni Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman. Kami akan mengajak Anda melihat bagaimana serunya berburu takjil di Kampung Kauman. Pasar Sore Ramadan di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta, kembali menyapa warga Kota Yogyakarta. Seketika nuansa Ramadan mulai terasa di kampung yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Lalu lalang pengunjung saat sore hari menjelang berbuka puasa seolah menjadi ritual sebelum maghrib berkumandang. Dari tahun ke tahun, wajah Pasar Sore Ramadan Kauman tak pernah berubah. Kuliner jadul kicak dan kipo yang melegenda selalu menjadi primadona. Terdapat 60 stand kuliner yang ikut meramaikan Pasar Sore Ramadan Kauman. Para penjual menjajakan aneka makanan dan minuman, mulai dari jajanan ringan hingga berbagai jenis makanan dan minuman tradisional dapat dijumpai. Pasar Sore Ramadan di Kauman menjadi daya tarik tersendiri, sebab tata letaknya berada di sebuah lorong gang padat rumah penduduk di Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Suasana jadul terasa ketika memasuki lorong gang itu. Beberapa bangunan lawas yang tetap dipertahankan menambah kesan tersendiri. Salah satu penjual jajanan bernama Niken mengatakan
kuliner khas yang selalu dicari masyarakat ketika bulan puasa saat berada di pasar sore Ramadan di Kauman adalah kicak. Jajanan yang hanya ada saat bulan suci Ramadan itu terbuat dari olahan ketan. Rasanya manis legit sebab ditaburi kelapa yang dicampur dengan gula serta diberi topping irisan nangka dan daun pandan. Niken menyampaikan pasar sore Ramadan di Kauman mulai buka setiap hari sejak pukul 14 WIB. Ini berburu apa, Bu? Beli apa aja? Nyari yang khas kicak, Mas. Kue kicak ya? Oke. Oh, itu memang ada kalau di bulan Ya, Ramadan di bulan ya? Ramadan khususnya. Kalau di sini apa aja sih, Bu, makanannya yang di... Yang di sini ada kicak, ada lauk-lauk juga ada, terus ada juga apa ya? Macam-macam snack ada, Mas. Jual apa aja, Bu? Ini makan jajanan khas Kauman. Oke. Ya. Yang khas dari sini apa sih, Bu? Kicak. Kicak ya? Itu yang memang sering diburu di sini ya, Bu ya? Untuk takjil ya? Iya. Dan itu ada kalau di bulan-bulan puasa ya, Bu? Iya. Oh. Untuk satunya harga berapa, Bu? Itu 4.000. 4.000 ya? Dari pasar sore Ramadan di Kampung Kauman, kita beralih ke Masjid Jogokarian. Kampung Ramadan Jogokarian selalu dibanjiri pengunjung untuk berburu takjil. Bahkan di Masjid Jogokarian, setiap harinya menyediakan 3.800 porsi buka puasa secara gratis. Ribuan jemaah memadati pelataran Masjid Jogokarian. Di bawah bentangan kain warna-warni yang menghiasi langit-langit Jogokarian, geliat ekonomi dan spiritualitas berpadu menandai dibukanya Kampung Ramadan Jogokarian ke-22. Di salah satu sudut selasar, para relawan pria dengan apron merah muda bertuliskan Kampung Ramadan Jogokarian tampil begitu cekatan. Tangan-tangan mereka lihai menata gundukan nasi putih, sepotong ayam bumbu gulai, dan kerupuk di atas piring-piring keramik yang tertata rapi. Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian ke-22, Muhammad Falah Akbar menyebut, tahun ini ada peningkatan jumlah porsi menu berbuka puasa. Jika tahun lalu menyediakan 3.500 porsi per hari, tahun ini mulai dengan 3.800 porsi setiap harinya. Namun di balik susunan ribuan piring, terdapat pasukan luar biasa yang bak bekerja dalam sunyi, yakni ibu-ibu PKK yang terbagi ke dalam 28 kelompok. Proses memasak hidangannya pun unik. Tidak dilakukan di dapur umum masjid, melainkan di rumah-rumah warga setempat secara bergantian. Sekitar 500 hingga 600 orang terlibat dalam rantai kebaikan ini, termasuk 50-an ibu-ibu yang mempunyai ketugasan khusus di bagian cuci piring. Keputusan menggunakan piring keramik bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik seiring situasi darurat sampah yang masih mengancam kota Yogyakarta. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, hal ini menjadi upaya menahan para jemaah agar tetap tinggal di masjid dan menunaikan sholat maghrib bersama. Keterbatasan ruangan yang tersedia di Masjid Jogokarian pun tidak menjadi kendala, mengingat takmir menggelar jemaah sholat maghrib sampai 4 kloter. Tidak hanya soal ibadah dan buka puasa bersama, Kampung Ramadan Jogokarian juga menjadi panggung bagi lebih kurang 400 pelaku UMKM. Di sepanjang Jalan Jogokarian, pedagang menjajakan aneka kudapan menggugah selera, menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Warga atau siapapun yang ingin ikut menabung pahala, panitia Kampung Ramadan Jogokarian membuka pintu donasi seluas-luasnya. Hanya dengan nominal Rp15.000, semua orang sudah bisa menyumbang 1 porsi makanan bergizi untuk menu berbuka puasa bagi mereka yang singgah di masjid.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Ngabuburit Asik hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya puasa tetap lancar dan juga ibadah di bulan suci Ramadan ini tetap lancar dan konsisten hingga hari ini. Tribuners, tema kita yang selalu menarik juga akan menemani Tribuners dalam menantikan waktu berbuka puasa, tentunya dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran, tepatnya nilai-nilai Al-Quran di era digital, bagaimana kita menggunakan nilai-nilai ini untuk mengupgrade diri. Tema ini kita akan bahas bersama dengan Pak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa ibadahnya sejauh ini, masih lancar? Alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah. Baik, Alhamdulillah. Dan Pak Ustadz, ini kita ada tema terkait dengan upgrade diri dengan nilai-nilai yang tertulis dalam Al-Quran, tentunya di era digital ini. Kalau kita lihat sekarang era yang serba digital, era yang serba mudah. Kita mudah mengakses berbagai informasi, mengakses berbagai konten di media sosial, tapi kita hendaknya agak lupa begitu, mungkin agak lupa untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dalam kitab suci Al-Quran untuk tetap mengontrol diri sembari juga mengupgrade diri kita, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Apa sih yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang dilakukan oleh manusia. Semua yang ada di sekitar kita itu merupakan khalifah. Tergantung di mana dan apa posisinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia pada hakikatnya merupakan khalifah. Tergantung teritorial diri kita masing-masing. Tentunya sebagai pekerja kantoran, maka teritorialnya itu adalah di tempat kerjanya. Tenaga pendidik, dosen tentunya di lingkup sekolah atau dunia kampus. Oleh sebab itu, harus ada kompas yang dijadikan sebagai acuan. Karena jikalau yang menjadi acuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh manusia,
maka tentunya kita akan berbeda-beda. Seperti halnya orang yang buta ketika mendeskripsikan gajah. Mungkin yang memegang ekornya mengatakan, ya gajah itu ya panjang. Yang memegang badannya mengatakan gajah itu besar. Ya, memegang belalainya tentu akan mendeskripsikan dengan deskripsi yang berbeda. Nah, kita di dunia ini buta. Maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan pedoman. Kita membutuhkan yang namanya kompas. Yang mana kompas ini berlaku untuk semua. Berlaku bagi umat manusia. Nah, kompas itu yang kita kenal dengan Al-Quran. Khususnya bagi orang yang beriman, Al-Quran ini merupakan kompas bagi kehidupan. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Tentunya ada hal-hal yang menjadi acuan atau patokan dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak bisa merubah diri kita. Ya, kita tidak bisa merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mampu untuk mengupgrade dirinya sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain ketika kita tidak memulai dari diri kita. Nah, andai kata kita semua melakukan perubahan bukan dari orang lain, tapi mulai dari diri kita, maka insya Allah mudah untuk mengupgrade, mudah untuk merubah orang lain. Akan tetapi, ya segala sesuatu itu ada aturan. Ya, kita tidak bisa melakukan serta-merta, akan tetapi dibutuhkan ada aturan atau barometer untuk mengukur apakah perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah atau ajaran Al-Quran. Nah, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan daripada diturunkan Al-Quran ini? Hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjadi pembeda, kompas pembeda, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena kenapa? Boleh jadi ada yang baik menurut versi manusia, akan tetapi belum tentu itu baik menurut versi Al-Quran atau versinya Allah. Oleh sebab itu, ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan, khususnya di bulan suci Ramadan, dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, jadi Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia ini adalah suka dengan lawan jenis. Nah, itu fitrah manusia. Karena kalau suka sesama jenis, ini menyalahi kodrat fitrah manusia. Makanya Al-Quran, ya syariat Islam, dan juga negara itu tidak membolehkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena menyukai lawan jenis itu merupakan fitrah manusia, maka boleh-boleh saja, ya akan tetapi harus melewati satu pintu. Apa pintu tersebut? Yaitu yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Maka Al-Quran membolehkan seseorang menyukai lawan jenis, akan tetapi harus melewati yang dinamakan dengan pintu pernikahan. Itulah cara Al-Quran untuk mengakomodir bagaimana Al-Quran berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, fitrah manusia itu adalah membutuhkan asupan makanan dan minuman. Ya, makanya ya kita diwadahi. Akan tetapi makan dan minum ini ada aturannya. Kita tidak mungkin menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum sampai satu hari full. Karena itu menyalahi fitrah manusia. Makanya dalam Al-Quran disyariatkanlah yang dinamakan dengan puasa. Tujuannya untuk apa?
untuk mengakomodir yang dinamakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau ada tidak makan, tidak minum, ya bahkan tidak menikah, maka pada hakikatnya itu menyalahi yang dinamakan dengan fitrah manusia, dan itu bisa bertentangan dengan konsep Al-Quran. Nah, Al-Quran juga menawarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan interaksi, bukan hanya hubungan kepada Allah secara spiritual, akan tetapi hubungan sosial, yaitu sesama manusia. Kita boleh berinteraksi kepada siapapun, bahkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh eksklusif bahwa rekan kerja, teman hanya sekeyakinan dengan kita. Itu juga tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Kita ini manusia, makhluk sosial, diperbolehkan berinteraksi. Akan tetapi batasannya adalah la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Selama tidak memerangi, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan ini merupakan konsep Al-Quran. Kalaupun sudah masuk di ranah akidah, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Ya, begitu indahnya Al-Quran. Bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Hanya saja ketika ada orang yang di luar daripada itu, maka itu merupakan individual, tidak berkaitan dengan konsep yang diajarkan oleh Al-Quran yang mengajarkan tentang kedamaian. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita. Ya, makanya ya, bagaimana Allah menjadikan malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat, dan di siang hari itu tempat untuk bekerja. Nah, karena sesuai dengan fitrah manusia, bahwa di malam hari itu digunakan untuk istirahat. Jadi, menurut kedokteran, ya orang yang sering begadang itu juga akan ya menurunkan kualitas kesehatan, dan itu juga sejalan dengan Al-Quran. Maka ketika kita mengamalkan isi Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan, maka insya Allah ini akan bisa kita terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang bisa kita ambil dari nilai Al-Quran ini adalah Al-Quran ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berprasangka baik sesama umat manusia. Kita dilarang untuk berprasangka buruk. Maka banyaknya ya berita tentang prasangka-prasangka buruk, berita-berita hoax, dan tentunya ini bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada berita yang didapatkan, maka mesti disaring dulu, baru di-sharing. Artinya kita betul-betul ya mengupgrade diri kita, bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana ya berita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan harus kita tabayyun terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebarluaskan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk tidak senantiasa menyebarkan yang namanya berita-berita kebohongan, apalagi mengumbar yang namanya kebencian. Ini dilarang dalam Al-Quran. Nah, kalau kita menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan keluar menjadi pribadi, insan kamil, yaitu manusia paripurna. Kenapa bisa demikian? Karena kompas kita adalah Al-Quran yang mengajarkan tentang nilai-nilai ketuhanan, yang mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, sehingga betul-betul menjadi insan yang paripurna dalam kehidupan, sehingga menjalankan kehidupan dalam keadaan damai. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi mengupgrade diri melalui
ayat suci Al-Quran begitu ya Pak Ustadz ya, kita bisa tahu sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lakukan, perlu kita hindari. Kita juga bisa tetap bersosialisasi ya Pak Ustadz ya dengan siapapun itu selama kita masih dalam koridor dan juga kodrat kita masing-masing sesuai juga yang dituliskan dalam Al-Quran. Ada juga tentang ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran itu begitu lengkap sehingga untuk mengupgrade diri kita juga perlu membaca ataupun juga memahami apa saja perintah-perintah dari Allah yang sudah digariskan ataupun juga dituliskan dalam ayat suci Al-Quran. Dan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini kita tentunya perlu melihat kembali apa-apa saja semuanya yang tentunya perlu kita lakukan dan perlu kita hindari. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini, dan semoga kita tetap terus bisa memberikan ilmu-ilmu yang baik dan juga menarik kepada seluruh Tribuners, dan semoga kita tetap terus bisa lancar selama bulan suci Ramadan ini untuk berpuasa dan juga beribadah. Amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Karangjuang meminta saya untuk mukim di lingkungan Jalan Sungai Wain ini. Oke, untuk akhirnya membimbing, membangun, betul, mendirikan pondok pesantren ini atas support dukungan penuh masyarakat khususnya di lingkungan Karangjuang, secara umum tentunya warga Kota Balikpapan. Saya bisa seperti ini, yang paling banyak menginspirasi dan paling banyak membentuk kepribadian saya itu Allahyarham Kiai Haji Anwar Sirot di Bangil, Pasuruan. Beliau itu ya bukan hanya seorang kiai pengasuh pesantren, tapi sudah sampai, kalau dalam bahasa pesantren itu sudah tingkatannya murabi. Murabi itu yang mendidik, yang mendampingi rohani kita. Itu kalau namanya sudah makomnya murabi. Kiai Haji Muhammad Muhlasin adalah salah satu ulama karismatik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beliau dikenal luas sebagai tokoh